Hari ini kita mau ngapain, Poli? Mau memuji Tuhan, mau menari dalam malam minggu. Udah pada siap kan ya? Adik-adik udah pada wangi-wangi belum sih? Kak Gini sudah mandi kan? Udah dong. Pak Jadi juga udah mandi kan? Oke, adik-adik udah pada siap semua untuk sekolah minggu untuk mulai ibadahnya? Sudah, Mama. Sudah. Oke, kita akan undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita angkat lagu seperti wanita. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kami waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami adik-adik sekolah minggu bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dan kami pun Tuhan bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas ibadah kami. Kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan duduk, kita masih bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik, kita mau menangi buat Tuhan. Benar kan ini? Benar banget. Oke, siapa yang menjadi kekasih kita? Siapa kali ada Yesus?
Tutup matanya, lipat tangannya, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pemandu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan
Tuhan yang sebentar kami dengar Tuhan, dapat tertanam di setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami anak-anak Tuhan yang ada mau hidup dalam perkataan Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Seki yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dia dalam penyampaian firman Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Pastinya kita dalam keadaan yang sehat semua ya. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Pastinya nggak ada yang bermain ya. Nanti kalau ada yang bermain, awas loh. Ya. Mari kita sama-sama melihat Alkitab kita. Yang kakak ambil pada saat ini terdapat di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Sudah pada bisa baca Alkitab belum? Tahu kan? Kitab Yohanes itu terdapat di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Pasti Perjanjian Baru dong. Iya kan? Nah, kita sama-sama lihat di dalam Yohanes 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Di situ judulnya Yesus diurapi di Betania. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 ya. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Ayat 8. "Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, judul cerita pada pagi hari ini di sini yang kakak ambil yaitu kesiapan melakukan firman. Ya, coba sama-sama katakan adik-adik, kesiapan melakukan firman. 1, 2, 3. Kesiapan melakukan firman. Ya, jadi untuk melakukan firman itu kita perlu persiapan adik-adik. Jadi bukan hanya sekedar adik-adik dengarkan cerita kakak bercerita terus adik-adik hanya sekedar mendengarkan, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan telinga kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap cerita yang didengarkan itu, setiap firman Tuhan yang didengarkan itu bisa tertanam di dalam hati kita dan boleh kita praktekkan, boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan memperhitungkannya. Nah, tadi kita sudah baca cerita firman Tuhan yang di dalam Yohanes. Di situ ada suatu hal yang menarik adik-adik. Jadi ada dua kakak beradik, namanya Maria dengan Marta. Ya. Di sini kita bisa mengambil ada dua gambaran adik-adik, yaitu yang pertama seorang yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu siapa namanya di situ? Maria. Kita buka di dalam ayatnya yang ke berapa ya? Ayo. Masih dalam Yohanes tadi. Di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ketiga, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Pastinya kalau mahal itu pastinya yang terbaik dong, iya kan?
berbicara yang mahal, pastinya itu bukan yang kaleng-kaleng ya. Tetapi berbicara tentang yang mahal itu berbicara yang oke punya. Nah, itulah yang diberikan Maria kepada Yesus ya. Kalau kita melihat di sini. Nah, jadi dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Jadi adik-adik kita sama-sama mau belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, contohnya seperti apa ya? Seperti di ibadah sekolah minggu, kita menyanyi sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh. Kita memberikan persembahan ya kepada Tuhan itu harus yang terbaik ya. Jangan uang yang diberikan itu uang sudah dilecek-lecek di dalam kantong terus baru dikasih. Tidak. Tapi kita harus memberikan yang terbaik ya. Yang terbaik dari apa yang kita punya. Karena itu yang menjadi bagian Tuhan, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi di sini kakak ingin mengajarkan kita mulai dari masa kecil kita belajar untuk memberikan yang terbaik ya. Kalau Maria memberikan yang termahal ya, yang the best punya ya. Kita juga rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Karena apa? Karena Tuhan memperhitungkannya ya. Pastinya kalau kita tahu ya, Tuhan itu punya segalanya ya. Yang ada di bumi ini Tuhan punya. Kalau kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, pasti juga Tuhan akan memperhitungkannya dan Tuhan akan membalas yang terbaik juga bagi kita ya adik-adik. Jadi pesan kakak pada pagi hari ini ya, menjadi pesan, menjadi motivasi bagi adik-adik semua untuk mempersiapkan hidup kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Karena apa? Karena Tuhan memperhitungkan semuanya. Kita belajar dari Maria ya. Dia memberikan yang mahal, dia memberikan yang terbaik ya, karena dia mengasihi Tuhan. Pastinya adik-adik mengasihi Tuhan kan? Dan kita berindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya boleh memberkati adik-adik semua, boleh menjadi pelajaran untuk kita dari masa kecil kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan ya. Contohnya dalam ibadah kita berikan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan ya. Dan Tuhan disenangkan melalui semuanya itu. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Kita dengarkan. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada lagi yang bermain ya. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, dengerin ya kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang kami telah dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari, di mana kami mau belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui apa yang bisa kami lakukan, melalui nyanyian kami, melalui persembahan kami, melalui pujian kami. Kami rindu mau belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik semua adik-adik, setelah kalian mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, tiba saatnya kakak untuk mengasihkan ayat hafalan ada di dalam Roma 12 ayat 1. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat 1, kita baca sama-sama dulu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan
mengajarkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Coba sekarang adik-adik tutup Alkitabnya, kita hafalin sama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekian adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah saatnya kita akan menutup ibadah gereja ini. Kakak satu pujian yang berkata, terima kasih Yesus. Kita akan mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Kembali lagi, tutup matanya, lipat tangannya, tidak ada lagi yang bermain ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan, cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan, online yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati baik masa kecil mereka, masa pertumbuhan mereka, pekerjaan orang tua mereka, aktivitas mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik dan seluruh kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu yang telah bertugas, mulai dari pemimpin pujian, doa-pendoa yang ada Tuhan, bahkan membawa cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri Tuhan ibadah sekolah minggu kami Tuhan pada pagi hari yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.